Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Faisal Mahasiswa, di video yang akan membahas tentang akuntansi manajemen. Jadi di hari ini kita akan membahas tentang cost quality management dan just in time. Di pendahuluan ini seperti biasa ya. Pasti isinya itu seperti rangkuman namun bukan rangkuman gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak usah bahas pendahuluan karena kita akan membahasnya di bahasan selanjutnya. Sebelumnya saya mengucapkan izin mohon maaf lahir dan batin karena video ini saya tag pada saat sesudah lebaran. Jadi saya harus mengucapkan itu kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen ini seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, manajemen ini mempunyai tupoksi untuk planning, controlling, dan pengambilan keputusan. Ya, itu. Selanjutnya ada kualitas. Nah, di pembahasan kita hari ini itu kenapa sih sebelumnya? Kualitas. Nah, kualitas kenapa ada kualitas? Karena di judul kali ini kita akan harus menciptakan atau kita harus melahirkan produk yang berkualitas bagus atau kualitas tinggi gitu, teman-teman ya. Selanjutnya ada cost behavior. Kalau cost behavior ini adalah digunakan untuk melihat fungsi biaya sebagai bagian dari modal dan memproduksi produk dan fungsi sebagai bagian dari inventory gitu teman-teman. Ternyata ya cost behavior itu. Selanjutnya ada cost quality. Cost quality ini dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang buruk. Jadi saat ada produk yang diproduksi itu buruk, maka ada cost quality yang tadi sudah dijelaskan bahwa cost of quality ini dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang buruk gitu. Jadi pada dasarnya tujuan dari pembahasan kali ini untuk mengurangi biaya produksi dan hasilnya itu buruk gitu teman-teman, dan tidak memuaskan hati para konsumen yang menikmati produk kita. Selanjutnya ada quality cost report ya Allah. Quality cost report. Nah ini tuh quality cost ini berperan sangat penting sebagai referensi untuk sumber perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan. Jadi quality cost report ini digunakan saat nanti evaluasi pada suatu perusahaan. Selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang quality. Selanjutnya kita akan membahas tentang just in time. Seperti biasa pendahuluannya ini adalah tentang pembahasan yang akan kita bahas di slide selanjutnya gitu ya. Nah, di sini ada definisi just in time. Definisi just in time. Nah, jadi definisi just in time ini menurut para ahli ya. Nah, beliau ini berasal dari Jepang, ya, namanya Taichi Ono. Beliau mengatakan bahwa definisi dari just in time ini sebagai sistem inventory yang memproduksi suku cadang hanya pada tempat yang diperlukan. Jadi hanya pada saat diperlukan saja, saat mau memproduksi produk. Jadi digunakan hanya saat itu saja. Ada definisi dari tujuan just in time. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu bahwa just in time ini digunakan oleh suatu perusahaan yang terkenal juga di Indonesia,
yaitu perusahaan Toyota. Nah, kita masuk ke tujuan dari Just in Time. Tujuan utamanya untuk menerapkan ini adalah mengurangi pemborosan biaya dengan cara memaksimalkan mungkin semaksimal mungkin memotong biaya yang tidak diperlukan, terutama biaya yang terjadi oleh kegiatan logistik atau penyediaan. Karena itu, kunci penerapan JIT ini adalah sistem logistik yang efisien. Jadi tujuan just in time-nya untuk mengurangi pembiayaan atau mengurangi pemborosan biaya. Ya, teman-teman. Selanjutnya ada elemen dari just in time. Nah, elemennya ini adalah dijelaskan di sini di catatan saya itu adalah mengerti dan memahami dengan baik mata rantai atau value chain dari semua proses produksi, bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dengan proses produksi, menghargai setiap orang atau personal yang terlibat di dalam proses produksi, ada bertujuan untuk menyederhanakan proses produksi, menjaga kualitas produk di setiap unit produk, ada melakukan program peningkatan atau improvement secara terus-menerus, mempunyai dan menyiapkan tujuan jangka panjang. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari JIT. Tentunya setiap konsep itu memiliki karakteristiknya sendiri. Namun di sini ada beberapa karakteristik. Yang paling utamanya itu adalah menjadikan efisiensi sebagai faktor utama untuk eliminasi segala sumber pemborosan dalam aktivitas produksi. Jadi itu karakteristik utama dari just in time. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian. Ada beberapa keuntungan dari menggunakan konsep just in time ini. Yang pertama, mengurangi kebutuhan akan tempat. Yang kedua, ada mengurangi atau menggunakan produksi yang gagal, mengurangi waktu produksi dan biaya transportasi, mengurangi biaya dengan cara merampingkan sistem produksi. Kalau tadi kita menjelaskan tentang keuntungan, sekarang berarti kita akan menjelaskan tentang kerugian. Kerugiannya ini adalah jika pemasok barang tidak mampu menyediakan pesanan yang dipesan oleh konsumen dan tidak mampu untuk menjaga kualitas produk, maka hal ini akan menghentikan proses produksi secara total karena tidak mempunyai bahan atau material cadangan. Yang kedua, sistem ini memerlukan tim perencanaan yang mampu membuat rencana produksi secara detail dan akurat, di mana kesalahan perencanaan akan mengganggu produksi dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Ada pekerja tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja di berbagai tahap produksi atau multi talent sehingga bisa mengurangi kecepatan produksi. Nah, jadi teman-teman, itu dia yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau saya menjelaskannya kurang detail kepada teman-teman semuanya karena pada saat ini itu qadarullah badan saya sedang tidak fit, tapi saya harus menunaikan kewajiban saya untuk mengumpulkan tugas akuntansi manajemen. Maka mau tidak mau, suka tidak suka saya harus mengerjakan tugas ini. Gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.